Tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Apakah suara Ibu sudah terdengar jelas? Soalnya di sini lagi hujan. Jelas. Ada yang berhalangan, sinyalnya tidak stabil mungkin? Tidak ya? Alhamdulillah. Oke, mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Supriyanto untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih. Oke, apakah masuk semua atau ada yang izin hari ini? Sepertinya masuk semua ya. Coba saya absen dulu. Iya. Siska hadir? Hadir. Supriyanto hadir? Hadir, Bu. Yanti? Hadir ya. Rudis? Hadir, Bu. Amalia? Reni? Hadir, Bu. Ya. Mega? Hadir Bu. Nur Ali? Hadir, Bu. Ita? Oh, Ita tadi izin ke belakang ya. Ya, tapi dia sudah hadir. Oke. Baik, semuanya sudah hadir dalam pelajaran hari ini. Baik anak-anak, silahkan untuk buku alat tulisnya disiapkan dan juga HP-nya karena kita akan memanfaatkan HP nanti untuk pelajaran hari ini. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah semuanya? Ya. Sudah. Oke, Bu Uli izin share screen ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang persamaan linier dua variabel. Apa sih perbedaan dari persamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan linier dua variabel? Mungkin yang tahu bisa angkat tangan. Kalau kesulitan, kalian bisa mencari informasinya dalam buku atau menggunakan HP kalian untuk browsing, ya. Oh ya, sudah ada yang angkat tangan, silakan. Nur Ali? Masih di mute? Maaf, Bu. Untuk Ya, persamaan silakan. dua variabel itu menggunakan tanda sama dengan. Kalau yang pertidaksamaan linear dua variabel itu menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atas sama dengan, dan lebih dari atas sama dengan. Nah, itu perbedaannya, Bu. Iya, tanda itu disebut apa? Tanda sama dengan, kurang dari itu tanda apa? Nah, tanda pertidaksamaan ya. Nah, ya. Ya, tanda hubung. Ya, disebut tanda hubung. Ya? Iya, tanda hubung. Betul sekali bahwa kalau persamaan linier itu dihubungkan atau tanda hubungnya adalah sama dengan, kalau pertidaksamaan linier dua variabel ya, kalau pertidaksamaan itu tanda hubungnya yaitu lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Betul, terima kasih Yali atas jawabannya. Kemudian anak-anak, apa sih manfaat dari pertidaksamaan linier dua variabel dalam kehidupan kita? Pernah nggak kalian membayangkan bahwa, oh ternyata pertidaksamaan linier dua variabel itu ada loh di sekitar kita gitu. Pernah membaca itu atau mengetahuinya?
Ada, Bu. Pernah nggak? Gimana? Ada misalnya tentang estimasi, kita tidak boleh melebihi budget sekian misalnya ya. Kita disuruh beli Oh, sesuatu, tapi budgetnya sekian dibatasi. oh ya, betul sekali. Berarti dalam apa namanya belanja ya mungkin itu tadi yang dicontohkan. Yanti tadi kayaknya mau menyampaikan pendapat. Belum tahu, Bu. Belum Belum sempat. tahu. Oke, jadi betul yang disampaikan sama Ali tadi bahwasannya salah satu manfaat dari pertidaksamaan linier dua variabel ini misalnya dalam perdagangan atau jual beli tadi, kemudian dalam perindustrian dan sebagainya, dan masih banyak lagi manfaatnya. Nanti kalian bisa browsing apa aja sih manfaat dari pertidaksamaan linier dua variabel gitu ya. Kemudian kalau kalian mampu menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel, maka kalian juga mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kalian terkait pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini di sini ada dua. Yang pertama, mampu menyelesaikan masalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari daerah penyelesaian. Jadi, kalau yang pertama ini menentukan penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan, kalau yang kedua ini ada sudah diketahui daerah penyelesaiannya, tapi kita tinggal mencari pertidaksamaan linier dua variabelnya, seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, di sini Bu Li sudah merangkumnya. Ini adalah kegiatan inti yang akan kita lakukan. Yang pertama, mengamati permasalahan melalui tayangan video. Jadi nanti Bu Li akan menayangkan suatu video yang harus kalian amati. Kemudian yang kedua adalah membentuk kelompok. Nah, seperti yang minggu lalu, Bu Li sudah membentuk kalian dalam 2 kelompok ya. Satu kelas ini Bu Li bentuk menjadi 2 kelompok di minggu lalu. Karena kelompok itu nanti yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah secara berkelompok. Nah, dari tayangan video nanti kalian akan memperoleh atau mengamati suatu permasalahan yang akan didiskusikan dalam kelompok gitu ya. Kemudian dari hasil diskusi nanti kalian bisa membuat laporannya seperti itu. Dari hasil laporan itu nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, oke, sebelum kita mengamati video permasalahan ya, minggu lalu kita juga sudah mendownload aplikasi GeoGebra. Jadi kita dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel ini, kita akan memanfaatkan aplikasi GeoGebra yang sudah kalian download di Play Store ya. Nah, bentuknya ini. Jadi nanti kalian buka aplikasi GeoGebra di HP kalian. Kemudian setelah membuka aplikasinya, di situ ada 4 menu. Ya, 4 menu, ada graphing, 3D calculator, geometri, dan cas. Kemudian kalian bisa memilih graphing karena yang akan kita gunakan adalah terkait grafik untuk pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, setelah memilih grafik, nanti akan tampil nih layar seperti ini ya. Kemarin kita juga sudah mensimulasikannya. Mensimulasi, kemudian dari di mana kita menulis pertidaksamaannya. Nah, di sini setelah tanda plus ini nanti kita bisa menulis pertidaksamaannya. Apakah hanya satu pertidaksamaan yang bisa ditulis? Tidak. Untuk tanda plus ini kita bisa menambah pertidaksamaannya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Sepertinya sudah jelas ya. Oke.
Sebentar, Bu Uli siapkan untuk video yang harus kalian amati. Sebentar ya, mohon ditunggu. Sudah siap kan aplikasinya kemarin sudah download semua kan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Oke, coba kalian amati video ini. Oke, ntar saya besarkan biar enak melihatnya. Kita amati permasalahan ini ya. Meminta tolong pada Jena, tolong antarkan waktunya baik Bu. Kemudian dokter Jena nggak bisa lakukannya Bu. Oh iya. Dokter Jena hanya bisa membawa beban kurang dari 24 kg. Satu karung bayi mempunyai berat sebesar 3 kg dan satu karung celana mempunyai berat sebesar 2 kg. Lalu, berapa karung baju dan celana yang dapat dia bawa? Kesalahan ini bisa dibuat pertidaksamaan linear pada belum. Mengapa pertidaksamaan? Apakah kalian mengetahuinya? Pertidaksamaan adalah dan dua variabel yang dimaksud di sini yaitu silakan selesaikan masalah ini di LKPD kalian ya. Kerjakan secara berkelompok dan tulis pertanyaan terkait masalah tersebut. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, itu tadi video suatu permasalahan dari Cena dan ibunya ya. Nah, sekarang dari yang kalian lihat video tadi, kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan apa? Coba kalian tulis di buku kalian. Oke. Kemudian kalian bisa mengerjakannya dengan berkelompok. Kelompoknya sudah kita buat ya minggu lalu. Saya ingatkan lagi mungkin ada yang lupa. Jadi satu kelas ini Ibu Uli bagi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama ada Siska, Suprianto, Yanti, Rudi, sama Amalia. Kemudian kelompok kedua ada Nur Ali, Reni, Mega, sama Ita gitu ya. Oke, LKPD-nya sudah Bu Uli share di grup kita, di grup WhatsApp kita ya. Kalian juga kemarin sesuai himbauan dari Bu Uli, karena kita masih pembelajaran daring, kalian sudah membentuk kelompok sendiri masing-masing? Sudah membentuk grup sendiri untuk kalian berdiskusi secara online? Oke, bagus. Ya. Nah,
Untuk LKPD-nya coba Bu Uli share juga, kalian juga bisa mengamati lewat apa yang sudah saya share di grup WhatsApp ya. Jadi filenya seperti ini adalah LKPD kalian. Nanti kalian tulis nama dan kelas kalian. Ini emang Bu Uli buat bukan nama kelompok, tapi pengerjaannya tetap secara berkelompok ya. Kalian diskusi secara berkelompok. Kemudian ada petunjuk LKPD, kemudian ini adalah masalah yang tadi saya tampilkan dalam video. Ya. Dan kalian diminta untuk menulis pertidaksamaannya, seperti itu. Nah, dari sini nanti jika mengalami kesulitan silakan bertanya langsung sama Bu Uli atau kalian bisa mencari nih informasi dari buku kalian ya atau browsing dari HP yang sudah kalian siapkan di awal tadi. Kemudian, nah di sini untuk menggambar satu grafik kita memanfaatkan aplikasi GeoGebra yang telah kalian miliki di HP kalian masing-masing. Jadi nanti kalian buka aplikasinya, kemudian kalian tulis pertidaksamaannya dan akan jadi seperti apa grafiknya kalian tulis di sini, kalian gambar di sini. Oke? Ya. Kemudian di sini ada permasalahan lagi bahwa Cena minimum harus membawa 10 karung gitu ya, karung laundry maksudnya di sini untuk mengantarnya. Kemudian coba kalian membuat permisalan yang sama seperti yang di atas tadi, banyaknya karung baju ditambah banyaknya karung celana yang minimum harus 10 karung untuk dibawa Cena. Kalian tulis pertidaksamaannya di sini. Kemudian sama seperti permasalahan di atas, kalian harus menggambar grafiknya dengan pemanfaatan aplikasi GeoGebra, gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian ikuti alurnya dari pertanyaan ini, suruh mengamati 2 grafik, maka amati. Kemudian kalian ditanya untuk membandingkan 2 grafik tersebut, nanti tulis alasannya di sini. Lalu, nah kalian suruh menuliskan, tadi kan menemukan 2 pertidaksamaan, tuliskan pertidaksamaan pertama apa, kedua apa, seperti itu ya. Lalu kalian diminta menggambar di sini dari 2 pertidaksamaan tadi. 2 pertidaksamaan tadi, kalau 2 berarti disebut sistem pertidaksamaan ya. Dari gambar yang kalian buat dan dihubungkan dengan permasalahan yang dialami Cena, kira-kira grafik nanti ini bermakna apa sih? Nah, itu nanti coba kalian cari tahu seperti apa dengan memanfaatkan sumber yang kalian miliki. Kemudian di sini kalian juga diminta untuk menggambarkan juga grafiknya, tetap masih memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Ya, lalu dari sini kalian juga kalau misalkan tanpa menggunakan aplikasi GeoGebra, bagaimana cara menggambarnya? Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Kalian tinggal mengikuti alurnya dari pertanyaan-pertanyaan yang tertera di LKPD kalian ya. Oke, kemudian ini menggambar grafiknya. Lalu sama ini untuk sistem pertidaksamaannya. Dan di sini juga ada langkah-langkahnya untuk menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaian.
Seperti itu. Lalu yang ini jika ada gambar grafik seperti ini dan daerah penyelesaiannya, kalian diminta untuk menentukan pertidaksamaannya. Oke, tuliskan jawaban kamu di sini dari grafik ini yang udah diketahui daerah penyelesaiannya. Kemudian kalian diminta untuk menentukan pertidaksamaannya, tulis di sini. Kemudian kalian bisa membuat kesimpulan dari apa yang telah kalian kerjakan di LKPD ini, gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan dikerjakan secara berkelompok, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu, kok Saya beri banyak sekali, Bu, ya? kesempatan. Kok banyak sekali, ada 16 lembar, Bu. Iya, tapi itu bukan penyelesaian yang rumit. Di situ soalnya kan hanya singkat-singkat aja. Kenapa banyak? Karena banyak gambarnya ya Iya, Bu. di situ. Oke. Bagus, Bu, warna-warni. Iya, Bagus, Bu, suka. biar menarik. Oke, apakah ada kesulitan anak-anak? Bisa Tidak, kerjakan, Bu. Bu, karena banyak Masih proses. proses. Belum selesai ya. Diskusi dengan kelompok kalian jika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, gimana? Apakah sudah diselesaikan LKPD-nya? Bentar lagi, Bu. Bentar lagi Bu, Oke. ini masih tanya teman dulu, masih komunikasi sama Baik. teman. Ya, bagus. Mungkin kalau ada pertanyaan yang kurang jelas di LKPD bisa ditanyakan ya. Iya, Bu. Ya. Sudah? Grafiknya boleh diambil dari GeoGebra saja, nggak usah gambar. Diambil dari GeoGebra. Boleh, dengan cara gimana Yanti ngambilnya? Di screenshot gitu. Ya, nanti ditempel. Kamu ngerjakannya ini dalam bentuk sudah print out apa diketik rencananya? Masih diketik, Bu. Oh, langsung diketik. Oke. Mana mudahnya sudah? Kalau nyentuh GeoGebra tapi digambar boleh nggak, Bu? Boleh. Pokoknya tidak menyulitkan kalian, tapi pertanyaan-pertanyaan atau yang harus diisi di LKPD itu terpenuhi gitu ya. Sudah? Sudah apa belum? Kok pada diam? Sudah apa belum, Bu. anak-anak? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah dikerjakan, sekarang kalian buat laporan dari hasil diskusi kalian, ya. Laporannya ini satu kelompok bisa membuat satu laporannya ya. Dari hasil diskusi itu pasti menemukan satu jawaban yang sama, itu nanti yang digunakan dalam satu kelompok. Oke, buat laporannya yang ditulis di bagian akhir di LKPD kalian, di bagian tulis kesimpulan. Nah, di situ kalian menyimpulkan untuk nanti kalian laporkan atau presentasikan. Oke.
Sudah ya? Waktunya habis untuk menulis laporan? Sudah? Oke. Sudah, Bu. Ya, bagus. Setelah kalian membuat laporan, silakan dikirim ke Bu Uli melalui WhatsApp. Saya tunggu ya. Sudah dikirim, Bu. Iya, sudah. Ini kelompok 2. Ali sudah. Kelompok 1 belum. Siapa yang mau ngirim ini? Siska? Iya, Bu. Oke, oh ya, sudah masuk. Oke. Saya tunjuk ya. Tunjuk apa milih sendiri siapa yang mau presentasi hari ini? Saya enggak apa-apa, Bu. Tadi soalnya telat Oke. kirimnya. Baik. Oke, diwakilkan oleh kelompok 1 ya, oleh Siska ya. Iya. Bentar, coba saya share screen hasil pekerjaan kamu yang telah dikirim tadi. Oke, ini ya. Iya, Bu. Betul. Oke. Silakan dipresentasikan. Langsung ke kesimpulannya apa semua dijabarkan ini, Siska? Semua enggak apa-apa, Bu, biar jelas. Semua ya. Iya. Ya, oke, bagus. Pertama, Silakan. yang pertama ini ke atas ya, Bu. Ya, saya enggak bisa lihat. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah saya menuliskan jawaban saya. Misalkan di sini X itu sama dengan karung baju, itu ada 3. Y adalah karung celana sama dengan 2. Maka 3X plus 2Y adalah kurang dari 24. Tuh. Ya. Kemudian. Oh, ini sudah digarisi ya, berat total. Iya, ya, betul, bagus. Kemudian itu hasil menggambar saya. Seperti ini. Ya. Ini langsung di GeoGebra ya? Ini ya di GeoGebra. Ya, bagus. Lanjut. Yang lain dilihat ya, disamakan jawabannya. Mungkin ada perbedaan, nanti bisa ditanyakan. Baik, Bu. Lanjut. Setelah itu saya menuliskan jawaban saya, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Dan hasil dari gambar saya sudah saya gambar. Karena di situ kurang dari atau sama dengan, maka di sini saya menggambarnya garisnya ini tidak putus-putus, yaitu garisnya lurus ya, tidak ada putus-putusnya. Kemudian daerah berwarna adalah disebut sebagai daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, apa yang menyebabkan grafik tersebut berbeda? Karena ada tanda hubung pertidaksamaan, yaitu lebih besar dan satu lagi yaitu kurang dari sama dengan. Dan apa yang bisa kalian simpulkan untuk kasus di atas terkait dari himpunan pertidaksamaan? Jawaban saya adalah setiap tanda pertidaksamaan memiliki daerah penyelesaian yang berbeda. Untuk langkah selanjutnya, dari 2 pertidaksamaan di atas, coba kalian tulis di sini. Nah, di sini saya menulis 3X plus 2Y lebih besar dari 24. Kemudian X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Serta saya sudah menggambarkannya seperti yang sudah saya tampilkan dulu. Selanjutnya, saya juga sudah menulis jawaban saya, yaitu dalam daerah penyelesaian memuat titik X1, kemudian Y sama dengan 10, X artinya karung baju, dan Y adalah karung celana. Kalau X sama dengan 1, Y sama dengan 10, maka 1 karung baju dan 10 karung celana dengan total 11 karung, lebih dari 10 karung. Berat karung semuanya adalah 3X plus 2Y lebih besar dari 24. Kemudian sudah Bu yang Nah, yang itu. Selanjutnya untuk gambar tanpa menggunakan aplikasi GeoGebra sekarang.
saya menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaannya, yaitu min 2x plus 4y lebih besar sama dengan 8. Nah, itu jelaskan daerah penyelesaian yang sudah kalian gambar di samping. Di situ saya menjelaskan bahwa tanda pertidaksamaan sama dengan memiliki daerah penyelesaian yang berbeda, yaitu 3x plus 2y lebih besar dari 24 dan min 2x plus 4y lebih besar sama dengan 8 memiliki suku-suku yang berbeda. Kemudian di situ ada pertidaksamaan 2x plus y lebih kurang dari sama dengan 4. Gambarlah grafik dengan melengkapi tabel berikut. Nah, di situ ada ubahlah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Pada soal nomor 1, 2x plus y kurang dari sama dengan 4 itu dapat diubah menjadi 2x plus y sama dengan 4. Kemudian soal yang nomor 2, tentukan titik potong sumbu X dan Y. Kemudian gambar grafiknya. Karena di situ X sama dengan 0, Y sama dengan, maka di situ saya memasukkan Y sama dengan 4. Jadi nanti hasil X dan Y-nya adalah 0,4. Kemudian yang kedua, X-nya 2, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi nanti titiknya adalah 2,0. Kemudian digambar. Setelah itu, ambillah nilai X dan Y dan substitusikan ke pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Di sini saya menguji titik, mengambil nilai X dan Y. Saya uji titiknya yaitu X1, Y-nya 1. Kemudian ternyata saya memperoleh hasil kalau saya memasukkan X1, Y1 itu ternyata hasilnya adalah 3, itu kurang dari sama dengan 4, ternyata benar. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah pernyataan itu benar? Iya, benar. Jika kalian sudah mengetahui, maka gambarlah grafik serta arsilah. Di situ saya sudah menggambar grafiknya, Bu. Di situ titiknya sudah saya temukan dan arah arsirannya juga sudah saya temukan. Ya, betul. Baik. Yang selanjutnya, ini pertidaksamaannya ya. Iya, untuk pertidaksamaannya adalah dengan cara yang sama seperti di atas, menggunakan aplikasi GeoGebra, dapatkah kalian menentukan daerah penyelesaian pertidaksama linier 2 variabel? Jawabannya di situ X plus Y kurang dari sama dengan 4, kemudian 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, gambarnya seperti itu, Bu. Ya, betul. Ubahlah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Nah, ini langkah-langkah yang saya butuhkan, yaitu yang saya gunakan, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 4. Jadi, saya memisalkan kurang dari itu menjadi tanda sama dengan untuk memperoleh titik potongnya, Bu. Setelah itu, langkah kedua, tentukan titik potong sumbu X dan Y. X-nya itu kalau X-nya 0 maka nanti ketemu Y-nya adalah 4. Jadi pasangannya adalah 0,4. Kalau X-nya 4 maka Y-nya 0 maka ketemu 4,0. Selanjutnya yang kedua. Sama caranya ya, seperti itu ya. Caranya sama, yaitu masukkan titiknya X0, Y0. Uji titiknya gambarnya seperti yang sudah saya tertera di sini ya. Tunggu, sudah saya gambar. Kamu gambarnya ini manfaatkan GeoGebra enggak? Kalau yang tadi memanfaatkan, tapi kalau yang ini enggak, Bu. Sesuai dengan perintah, Ibu. Kalau ada tulisannya GeoGebra saya manfaatkan, tapi kalau tidak ya manual saja. Oh, baik, bagus. Karena di soalnya ada 2 perintahnya, manual sama GeoGebra. Ada yang bawahnya juga, Ibu. Ya, boleh. Yang bawah inanya ya. Singkat aja. Bagaimana cara menentukan pertidaksamaan itu ya? Oh iya, ini contohnya ya. Ya. Oke. Bu Lia, waktunya cukup. Oh, baik, Pak.
Oke, Terima jadi kasih ya. ya. Baik anak-anak, itu adalah hasil diskusi hari ini ya. Baik. Kemudian sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya akan memberikan kuis yang sudah saya share di grup. Silakan dikerjakan. Baik. Setelah kalian mengerjakan kuis tadi, mari kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Siapa yang memberikan refleksi hari ini? Mega, silakan. Ya Bu, hari ini kita sudah belajar sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kita sudah belajar mengenai menyelesaikan masalah terkait hal tersebut. Kemudian tadi kita sudah mengamati ketika siswa mempresentasikan, cara menggambar, dan lain sebagainya. Saya senang hari ini karena saya belajar banyak hal dari Bu Lia dan teman-teman semua. Ya. Senang. Jadi bisa mengerjakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Bisa sekarang? Alhamdulillah bisa Bu. Bisa. Oke anak-anak, jadi kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan untuk pelajaran hari ini? Bahwasanya untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menentukan persamaan menjadi persamaan dulu ya, merubah tandanya jadi sama dengan, kemudian menentukan titik potong X dan Y, lalu menentukan uji titiknya untuk menentukan daerah penyelesaian. Oke, anak-anak, mungkin itu tadi pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Silakan dipelajari ya. Tetap semangat anak-anak dalam belajar. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Mohon untuk Supriyanto memimpin doa hari ini. Oke Bu, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Bu Uli akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mungkin ada komentar, masukan. Silakan. Izin Prof, saya Prof. Ya, silakan. Untuk spirit teaching-nya sebenarnya pengen menggapai semua sintaks dengan baik ya, tapi memang kita harus mengini waktu ya. Jadi proporsinya tadi di presentasinya terlalu panjang itu. Kemudian ketika memaparkan LKPD-nya juga lumayan cukup panjang. Mungkin disederhanakan begitu. Itu aja, Prof. Oke. Ya, itu masukan. Ya memang waktunya kan hanya 30 menit kan. Ini tadi lebih sedikit gitu kan. Saya ingatkan ya itu wajar gitu ya. Ya memang nanti kalau ngajar harus dipertimbangkan. Jadi yang mana yang diberi proporsi yang katakan cukup, mana yang enggak, sehingga ini intinya nanti ini kan berlatih kan ya. Nanti ketika PPL itu benar-benar proporsional gitu. Ya intinya seperti itu. Kalau dari hal-hal yang lain, yang di slide tadi kok kesimpulan itu kok sangat terbuka gitu. Ya kan, sebenarnya maunya apa sih di slide yang terakhir tadi ya. Coba kesimpulannya apa? Tadi kan kayaknya kan masih ya anak mau menyimpulkan apa? Nah, seperti itu kan belum agak memfokus. Jadi sangat terbuka gitu. Mungkin silakan dipertimbangkan. Oke, mungkin itu. Oke, monggo